Para sahabat sehat, seperti janji saya dalam tayangan yang lalu, kalau kita sudah membahas mengenai kembar air atau polyhydramnion, pada kesempatan yang baik ini kita akan berbincang-bincang mengenai kondisi yang sebaliknya, yaitu oligohydramnion. Arti kata oligo adalah sedikit ya, jadi ini ketubanya sedikit. Berlawanan dengan yang lalu saya jelaskan ketubanya terlalu banyak, ini terlalu sedikit. Bahkan yang ekstrim, yang tidak ada ketuban sama sekali, istilah kedokterannya anhydramnion. An itu artinya tidak ada ya, anhydramnion. Nah, para sahabat sehat, kita tahu bahwa fungsi ketuban itu sangat vital bagi tumbuh kembang janin. Kita tahu bahwa selaput atau kantong ketuban itu berfungsi melindungi bayi dari infeksi. Juga dia berfungsi untuk menjaga suhu badan bayi. Walaupun di luar mungkin kita saat ini sedang berdiding ya, hawanya dingin begitu, tapi bayi aman saja di dalam kandungan karena dia dilindungi oleh cairan ketuban tadi. Jadi menjaga suhu tubuh bayi stabil. Kemudian dengan adanya ketuban yang cukup itu tentunya akan memudahkan janin untuk bergerak bebas. Ibaratnya ikan di akuarium, kalau airnya cukup kan dia mau lari-lari di dalamnya dengan bebas, dengan leluasa. Sebaliknya kalau airnya habis, dia nggak bisa bernapas, ya, tidak bisa berenang dan akan berakhir dengan kematian. Para sahabat sehat, berbicara mengenai oligohydramnion, ada beberapa faktor risiko yang bisa menyebabkannya. Misalkan saya beri contoh yang paling sederhana adalah ketuban pecah dini. Nah, kalau ketubannya pecah otomatis keluar kan, terbuang kan, bisa menyebabkan oligohydramnion. Kemudian kondisi daripada seorang ibu yang dehidrasi, kekurangan cairan. Ini pun bisa menyebabkan oligohydramnion. Kemudian ada bisa faktor risiko karena mengkonsumsi obat-obatan. Oleh sebab itu para ibu hamil tidak boleh sembarangan mengkonsumsi obat ya, harus konsultasi dengan dokter Anda atau minimal dengan pasienkes Anda ya, FKTP boleh. Oke, nah para sahabat sehat kalau ada yang bertanya apa dokter penyebabnya? Memang ada beberapa hal yang sepertinya kok sama dengan yang polyhydramnion itu. Saya contohkan penyakit sistemik kencing manis. Dia bisa menyebabkan terlalu sedikit, ketubannya nggak bisa diproduksi, bisa juga kebablasan terlalu banyak, seperti saya jelaskan di tayangan yang lalu. Kemudian kecil masa kehamilan ya, jadi janinnya tuh kecil. Otomatis kalau janinnya kecil ya produksi ketubannya juga sedikit ya. Kemudian hipertensi atau preeklamsi, ini pun bisa menyebabkan cairan ketuban sedikit. Kemudian gangguan plasenta, kembar ya. Jadi kalau yang tadi kita bahas adalah kembar air, ini kebaliknya ya. Jadi kembar yang menyebabkan jadi justru ketubannya lebih sedikit ya. Kemudian kondisi lewat waktu, hamil sudah 10 bulan, pasti ketubannya akan berkurang, bahkan akan keruh. Dan ini akan mempengaruhi proses persalinan sampai dengan kelahiran janin Anda. Nah, para sahabat sehat kalau sudah tahu tentang faktor predisposisi, penyebabnya, ini sekarang kita coba mempelajari mengenai gejalanya. Yang jelas kalau ketubannya pecah, keluar cairan, kita langsung mudah ya mengenalinya. Tapi sebagian besar kondisi oligo ini tidak diketahui atau tidak disadari oleh ibu yang mengandungnya. Yang jelas, kalau ibu mengeluh gerakan bayinya berkurang, nah ini juga waspada. Atau ibu mengeluh, kenapa ya dokter kok berat badan saya ini 3 bulan terakhir nggak pernah naik sama sekali. Karena begitu ya. Jadi bukan berarti yang nggak naik terus nggak sehat, bukan ya. Tetap kita harus mempelajari apa penyebabnya dan juga bagaimana penata laksanaannya. Oke. Diagnosanya mudah dengan USG tentunya bila satu kantong ketuban kurang atau sama dengan 2. Yang normal kan sampai dengan 5 ke atas ya. Kemudian pengobatan tentunya karena kurang cairan ya diberi cairan ya, rehidrasi. Kemudian
Kalau umur kehamilannya belum aterm, masih prematur, tentu dokter akan mempertahankan. Konservatif sampai kapan? Ya seaterm mungkin sampai ada kemampuan NICU untuk merawat bayi kecil. Karena kalau dia prematur, katakanlah ini hamil masih 6 bulan, pecah ketuban, tahu-tahu dilakukan sesar. Mohon maaf, sesarnya mungkin nggak apa-apa, tapi bayinya nggak tertolong. Kan eman-eman ya, sayang sekali. Oleh sebab itu para sahabat sehat ya, jadi keluar ketuban, gerakannya berkurang, berat badan ibu tidak naik, kemudian tadi bisa direhidrasi dan juga konservatif atau harus terminasi sesuai dengan umur kehamilannya. Nah, kemudian tentunya para sahabat sehat yang saat ini sedang hamil, daripada galau, daripada khawatir, itu bisa bertanya bagaimana pencegahannya. Ya, pencegahan daripada ini oligohidramnion. Tentunya minum harus cukup. Ya, ibu hamil memerlukan minum yang banyak. Ya, kemudian makanan harus gizi seimbang. Bolak-balik mulai yang polihidramnion, mau masalah apapun yang saya tayangkan melalui konten YouTube edukasi ini ada mengenai pola hidup sehat, makanan sehat, dan yang penting tentunya tidak hanya makan tapi istirahat juga harus cukup ya. Kemudian periksa hamil rutin kepada dokter Anda. Jadi kalau Anda berada jauh dari kota Malang nggak perlu nyari saya ya, di kota Anda tinggal atau di desa sekalipun sudah ada dokter minimal ataupun dokter spesialis yang bisa memantau kondisi ketuban Anda itu bagaimana ya. Jadi minum yang cukup, makanan sehat, istirahat harus cukup ya, walaupun di bepergian itu bisa mungkin sambil tidur gitu, tapi kan nggak sama ya dengan istirahat di rumah. Kita betul-betul tidur pulas di atas ranjang kita begitu ya. Jadi istirahat harus cukup, minum cukup, istirahat cukup, makanan sehat, periksa kepada dokter Anda atau kepada bidan Anda melalui antenatal care, ANC terpadu. Dulu peraturan pemerintah hanya cukup minimal 4 kali, sekarang jadi minimal 6 kali ya. Jadi sekali lagi para sahabat sehat, kita ikuti step by step apa yang terbaik untuk tumbuh kembang janin kita. Kalau para sahabat sehat merasakan ada manfaatnya konten kali ini, silakan like, subscribe, dan juga share. Kalau Anda butuh refreshing mengenai konten-konten yang tidak terlalu berat ya, mungkin bisa ikuti channel YouTube saya satunya, yaitu Pualip Family ya. Di situ khusus edisi traveling, healing, family time, quality time, kegiatan ibu rumah tangga sehari-hari, dan apapun yang jelas semuanya itu membawa kita untuk semakin bersyukur. Kalau Tuhan memberi kita masih sehat itu bersyukur. Tuhan memberi kita hamil yang normal, melahirkan anak yang normal itu bersyukur. Oke, para sahabat sehat, kalau Anda kurang jelas mau tulis di kolom komentar, silahkan. Saya akan berusaha menjawabnya. Salam sehat dari Kota Malang.